عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حضور للحديث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا صلاة ابنة من زنة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية الفتوى والمنى والنصر وتوبة الناس وصالح الجسد إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإفادة والاستفادة والحث على التمسك والحث على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله وسنة صلى رسوله الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته ومرضاته وقربه وثوابه. والثواب. اللهم إني أسألك رحم النبيين والمرسلين وإرهاب الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita masih sama-sama ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sama-sama duduk di majlis sholawat al-Ittihad. Mudah-mudahan sholawat yang kita lantunkan, yang kita bacakan menjadi sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat pada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini masih membahas tema seputar adab kepada Allah. Mengapa tema ini cukup panjang? Karena tema ini adalah tema yang perlu kita detilkan prakteknya. Karena tidak kita pungkiri, kita semua sebagai manusia wajib beradab kepada makhluk, beradab kepada orang tua, apalagi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti bagaimanakah adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari mulai sejak kita masuk ke dalam Islam atau sejak kita dilahirkan sampai kita mati. Dari mulai yang terkait dengan zahir maupun yang terkait dengan batin. Sebagai contoh, nanti kita dibahas di sini juga ada. Ketika kita sholat, ini banyak orang saya perhatikan karena kadang-kadang juga tuh saya kalau waktu subuh kapan gitu ke sini kan karena jalan dari tempat duduk kan lewat sini. Saya kadang suka melihatin jamaah, ini jamaah melihatin saya. Kita saling bertatap-tatapan.
Dia lagi sholat, masih sempet-sempetnya ngeliatin saya. Entah terkesima atau terpesona kita nggak tahu. Kalau yang ngeliat jamaah ibu-ibu wajar terpesona. Ini bapak-bapak. Kita nggak enak mengumis. Coba dah kita kalau sholat, selesai sholat, kan kita ada yang sebagian ada yang sholat ba'diyah. Coba dah kita nengok, kita liatin, pasti ngeliatin balik. Syukur-syukur nggak ngajak ribut dia. Itu kan namanya nggak punya adab. Nah, dia sedang berhadapan dengan Allah, tapi pandangan kemana-mana. Itu yang zahir. Yang apa? Yang orang bisa ukur. Nah minimal kita yang zahir kita kerjain minimal. Bagaimana adab kita yang zahir? Kalau sholat pakai baju rapi, pakai peci, pakai penutup aurat dan sebagainya yang rapi, pakai minyak wangi, pakai siwak, itu kan yang mesti ya, yang zahir. Walaupun adab kita secara batin belum sempurna, minimal yang sama kayak beberapa perempuan yang hijrah, mungkin kan dasarnya kan yang zahir dulu, pakai jilbab dulu, pakai hijab dulu, besok pelan-pelan akhlaknya berubah, ya pelan-pelan. Bahkan nggak sedikit saya temukan ada emak-emak atau mungkin anak-anak muda yang baru ngikutin fashion hijab masih merokok. Perempuan, kalau laki-laki mau hajar deh, biar kali udah ngikutin kajian sunnah dan sebagainya, biar kali ngikutin kajian ustaz terkenal dan sebagainya. Kalau yang namanya rokok mas bisa ditinggal, betul? Cuma tuh. Ya pelan-pelan berubahnya, jangan dipaksa. Karena yang namanya masalah yang mukhtalaf, masalah yang diperselisihkan hukumnya, jangan terlalu kita memaksakan orang lain itu. Sampai pun dalam masalah yang disepakati, pernah ada kejadian. Nih Syekh Ali Jum'ah cerita bahwasanya ada seorang raja di salah satu negara yang memakai sistem kerajaan, monarki. Dia itu pengen masuk Islam. Antum bisa bayangkan seorang raja non Muslim, seandainya masuk Islam, saya mau tanya yang ikut banyak atau dikit? Banyak. Dia nanya, dia konsul dengan seorang mufti ahli hukum. Ya Syekh, saya ini pengen masuk Islam. Cuman satu, saya masih mengganjal di dalam diri saya. Apa itu? Saya masih pengen minum khamar. Karena saya minum khamar itu menghangatkan tubuh saya. Nah, negara kita kan negara dingin. Adakah pendapat yang membolehkan halalnya khamar? Atau boleh nggak saya masuk Islam tapi masih minum khamar? Apa kata syekhnya? Nggak ada yang namanya ayat hadis yang membolehkan khamar. Akhirnya gara-gara fatwa tersebut ini raja nggak jadi masuk Islam. Gagal nih. Kata Syekh Al-Jum'ah, salah seorang ulama di zaman ini yang luar biasa keilmuannya di Mesir, mufti Mesir. Kalau seandainya saya ditanya, pasti saya bilang boleh. Pasti saya bilang apa? Boleh. Silahkan dalam khamar masuk ke dalam Islam. Karena saya yakin suatu saat ketika dia sudah mantap keimanannya, akan ditinggalkan khamar tersebut. Sebagaimana Nabi merubah kebiasaan orang Quraisy, orang Makkah, orang Madinah yang biasa minum, dirubah sedikit demi jelas kan? Jadi kalau munculnya orang-orang sekarang, guru-guru sekarang, asal sekarang seperti ini, insya Allah ini tidak kacau negara kita. Karena sudut pandangnya tidak hanya fikih secara mutlak, tapi juga ada fikih secara dakwah. Sama yang saya pernah cerita dulu, ada seorang pelacur datang ke Kiai, saya mau nanya apa? Bagaimana sih Kiai biar saya melacur laku? Nah, kan kacau nanya. Kalau bahasa kita nggak jawab lagi biar laku gimana? Lah Kiai jawab, ya udah kalau begitu rutinin baca surat Al-Waqiah. Itu Kiai ngebolehin berzina.
Dia cuma nyuruh baca apa? Yang namanya kalamullah, yang namanya Al-Quran, ketika dibaca akan timbul nur yadkhulu fi suduriha, yang masuk ke dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika dibaca surat Al-Waqiah, menangislah dia, terenyuhlah dengan bacaannya. Kenapa? Cahaya Al-Quran masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bertobat, kagak lagi ngerjain itu yang cerdas, Masya Allah. Makanya perlu kita fikih yang namanya fikih dakwah. Dalam arti begini, memang minum khamar haram, memang zina haram, cuman kita butuh kecerdasan untuk memimpin umat. Tadrijan, sifatnya step by step. Nggak bisa kita merubah orang tahu-tahu langsung begitu. Ada pernah di zaman Rasulullah, ada salah seorang Badui datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta duit. Seandainya nih kita ketemu ada jamaah, ada orang pengajian datang ke Ustadz, bagi duit, kira-kira kita gimana ya sebagai orang lain? Oh, ada adabnya. Itu kan kacamata kita. Tapi kacamata Ustadz bisa jadi, ya Allah, ini orang kayak begini masih bisa ke majelis, kan cakep. Orang nggak punya adab, tapi bisa gabung sama kita, lah kan cakep. Akhirnya Nabi kasih, apakah sudah cukup? Belum ya Muhammad. Ngomongnya ya Muhammad aja. Mau orang Badui begitu, kagak punya adab. Makanya kalau ada para jamaah, misalnya jamaah saya yang nggak punya adab sama Ustadz, saya anggap aja orang Badui. Maklumin namanya juga orang Badui. Contoh misalnya, ini kan kalau ada orang, ya, misalnya ditawarin sesuatu, ini kalau orang Betawi kan kebiasaannya suka basa-basi ya, mampir, iya makasih kan begitu seharusnya ya. Ada orang polos banget, mampir, oh iya apaan nih, ada apaan gitu. Ya orang namanya orang polos. Nah kemudian Rasulullah kasih itu, ya. Rasul tanya, apakah sudah cukup? Belum, masih kurang. Tuh sahabat udah pada geram, udah pada marah. Ya, kenapa nih orang yang punya adab? Jangan. Kata Rasul jangan. Lihat bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang beda-beda. Makanya kalau ditanya mana bagus, ada perempuan nggak pakai jilbab tapi rajin sholat, ada perempuan nggak pakai jilbab tapi jarang sholat, yang mana yang paling bagus? Kalau pandangan orang yang salah, dua-duanya jelek. Kalau pandangan orang ini, dua-duanya bagus. Kenapa? Yang satu bagus, biar kalian nggak jilbab tapi sholat. Mudah-mudahan dengan sholatnya nanti dia pakai jilbab. Ada orang yang pakai jilbab tapi jarang sholat, ya bagus juga. Barangkali nanti dengan jilbabnya dia akan malu untuk ada sholat. Paham? Jadi kalau ada yang satu mau merubah anak, ada yang instan. Pelan-pelan. Kenapa? Innallaha yahdi man yasha. Karena hakikat yang memberikan hidayah bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sombong dengan keilmuan kita, habis ikut parenting, seakan-akan kita bisa didik anak kita jadi orang besar. Semakin kita nggak merasa bahwasanya yang ngasih hidayah Allah, maka Allah akan persulit hidup kita. Allah kasih soal-soal yang susah. Kenapa? Kita merasa Anda bisa mendidik anak sendiri tanpa bantuan Ustaz, tanpa bantuan Allah, dengan ilmu parenting yang saya miliki, saya akan didikan anak seperti ini. Itu namanya kesombongan. Karena hakikat kita hidup la haula wala quwwata. Nah, makanya perlu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab kita malam hari ini adalah asyukru ala ni'amih, bersyukur atas nikmat Allah wa alaihi, dan nikmat-nikmatnya. Wassana'u alaihi, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara bentuk adab kita pada Allah, kita bersyukur. Gitu. Ya, samalah kita kalau ke rumah seseorang bertamu, di antara adab kita kepada tuan rumah adalah mencicipi hidangannya. Ya. Ini kan saya tamu nih, datang ke Ittihad ngajar, kan bertamu namanya, dikasih air teh,
untuk sebagai bentuk adab saya kepada pengurus, saya apa? Saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kurang manis kayaknya. Alhamdulillah Pak. Diskusi kita kemarin, yang dokter bilang kalau seandainya diabetes itu nggak bisa disembuhin ya. Yang saya katakan itu adalah bentuk kesyirikan kita, artinya bentuk kesalahpahaman kita. Karena orang Muslim berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in, Allah Maha Mampu. Ya. Maka jangan pernah kita persempit yang namanya kesembuhan hanya dari dokter. Ya. Jangan pernah persempit kesembuhan hanya dari obat. Bisa jadi ada orang nggak ke dokter, nggak ke obat, Allah kasih sembuh. Alhamdulillah, saya ngecek gula dari kemarin 50, 90, ya, nggak pernah lebih dari 150. Padahal makan nasi, gitu ya. Gitu. Nah ini tehnya, ya takutnya gula saya terlalu rendah, ya, gitu. Biar lebih naik dikit dah, gitu ya. Paham lah ya, kira-kira ya. Kalau bisa sekarang mencegah corona, ya. Corona ya. Corona ke corona. Tulisannya corona. Itu kalau bisa banyak-banyak makan temulawak, ya. Kuah digado ke kecap. Ya, subhanallah, ini berkah dari Allah. Kemarin saya bikin pengajian, nyari yang namanya bawang bombay, 1 biji 130.000 rupiah. Allah. Besok sinetron ada judul tukang bombay naik haji. Ya. Kok mahal banget kan? Namanya biasa orang Indonesia. Ya. Permintaan banyak, harga kita gitu kan ya. Gitu. Ya maklum dah ya. Intinya jangan takut sama corona. Ya, bisa jadi kagak corona mati juga. Ya. Ada orang keselak jengkol mati. Salat ya. Nah jadi adab kita kepada Allah adalah bersyukur pada Allah. Nah bagaimana cara kita bersyukur sama Allah? 1, tulis syukur itu ada 3 komponennya. Yang pertama ya, dzikrun bil lisan, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Terus wa'tiqadun bil jinan, diyakini dengan hati. Yang ketiga wa amalun bil arkan, dikerjakan dalam bentuk perbuatan. Ya. Tanpa ketiga ini tidak dinamakan syukur. Ya. Jadi harus lengkap komponennya 3. Yang pertama tadi apa? Qaulun, ucapan. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Cuman alhamdulillah terbagi 2. Alhamdulillah nikmat, alhamdulillah kepaksa. Alhamdulillah nikmat, alhamdulillah kepaksa. Bagaimana contohnya? Kita makan seminggu cuman ya nasi putih kayak garam. Ya. Nasi putih kayak garam. Di hari Sabtu kita makan pakai ayam. Pas makan pakai ayam apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya dari mana? Dari hati. Tapi kalau kita makan setiap hari pakai ayam, alhamdulillahnya dari mulut doang. Ya. Maka bagaimana cara kita agar kita setiap kali makan enak, alhamdulillahnya dari hati? Ingat-ingat orang yang di bawah kita. Lagi makan ayam ini kan ayam nikmat banget ya. Tadi mohon maaf ya, kita harus ngaku. Zaman sekarang ayam nggak seenak dulu. Karena orang dulu makan ayam jarang. Makan telur diceplok sarang sejuring. Ya. Itu kurang nikmat. Nah orang sekarang udah nikmat, masya Allah. Justru berkurang rasa syukurnya. Orang dulu mau ngirim surat prosesnya panjang. Ya. Kalau dulu istilah dedemenan deh, lihat pintu rumahnya girang banget, kirim surat dulu, sampein ke teman kita, baru sampai ke perempuan. Sekarang gampang banget. Karena perempuan cakep dikit minta
WA, langsung kenalan, besok jadian, pacaran, nikah, tuh gampang. Tapi gara-gara gampang itu orang jadi kagak ada ceritanya, betul? Iya nggak pernah kan dikejar sama mertua pakai golok, betul kan? Nggak ada ceritanya. Ya, jadi kesulitan ya, di baliknya terdapat kenikmatan. Ya, maka duit yang kita dapat dari hasil kesulitan kita kerja, maka jauh lebih nikmat ketimbang kita dapat duit kagetan. Ya, betul. Ya. Maka ilmu yang didapat dengan kesulitan, ya, ngaji dulu, jalan dulu, naik motor, kehujanan, panas kepanasan, gerah kegerahan, pulang dipakai itu ilmu lebih enak, nikmat ketimbang dapat ilmu sambil tiduran nonton YouTube. Sekarang mah gampang ngaji, nih kita kan streaming nih. Ini mungkin ada yang lagi rebahan di kasur nih. Ya, kita orangnya bisa tahu rebahan di kasur. Ya masa rebahan di motor gitu. Ini ada yang streaming nih. Assalamualaikum nih. Rebahan. Ini kan yang nonton kan dari Amerika, Australia, Brasil, Spanyol gitu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kenikmatan tadi satu caranya. Ingat-ingat yang di bawah. Maka terpesan Nabi, kalau urusan ibadah dia akan di atas. Ya Allah, ibadahnya luar biasa. Sehari semalam baca Quran hatam. Ya, sholat malamnya luar biasa, duhanya masya Allah. Lihat yang di atas. Jangan ketawa lihatnya. Oh, mendingan gua witir doang atuh juga mending dia nggak witir tuh. Merasa cukup. Awan dengan gue juga nggak puasa Ramadan cuma sehari, dia nggak sama sekali. Bahkan salah jadinya. Kalau melihat yang namanya ibadah atas, nah kalau niat nikmat, lihatnya yang mana? Bawah. Kita punya anak kita udah hitam dekil, bulat banget, bandel. Melihatnya ketawa, ya Allah masih syukur punya anak. Sehingga kita punya anak kita elus-elus biar kali dekil bawa matahari. Ya udah kelam itu, bukan kelewat kelam. Yang layangan dulu kita saja mungkin dengan rasa sayang kita yang tulus karena kita syukur dengan nikmat anak, Allah kasih hidayah. Makanya mohon maaf, saya pernah sering bahkan saya kasih tahu yang namanya istri saya kalau lagi marah, ya, bahwa anak kan kesel ya. Kerjaan banyak, rumah berantakan, cucian belum kelar, gosokan banyak tuh kira-kira bagaimana tuh Pak? Anak tidak kecil-kecil lagi. Yang ngatur berantakin sini, udah rapi yang sini pindah ke situ. Ya. Makanya saya kalau bini saya marah, saya mengira aja alhamdulillah. Ya. Kenapa alhamdulillah istri saya lagi Allah kasih ilmu sabar. Saya bilang istri saya, kenapa kita marah sama anak kita? Karena kita nggak melihat orang yang nggak punya anak. Coba bayangin dah kalau seandainya yang kita di posisi dia, ya Allah. Pusing banget kenapa? Karena nggak punya anak. Nah kita pusing karena punya anak. Mereka berharap agar punya anak, kita yang punya anak tuh. Namanya nggak syukur sama Allah. Oke, waktu anak satu, alhamdulillah masih kondisional ya. Anak dua nih mulai buyang. Ya. Saya bilang ini kalau kamu nggak bersyukur dengan satu anak, ini kalau Allah cabut bagaimana? Mau nggak? Ibadah itu, ya sayangnya. Sengamuk-ngamuknya anak kita itu nggak lebih menyakitkan daripada ada orang yang pengen punya anak tapi nggak punya anak. Dan kita harus berbahagia, bersyukur sama Allah ketika kita belum dikasih keturunan, karena itulah yang terbaik bagi Allah. Menurut Allah. Jangan kita atur-atur Allah, kita baik sangka aja Allah. Mungkin kalau kita punya anak kita bandelnya luar biasa. Mungkin kalau kita punya anak kita bisa durhaka sama kita, jadi maksiat sama kita. Dan kita harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang pertama tadi, ya. Jadi alhamdulillah, insyaallah bulannya stabil nih, seimbang nih insyaallah nih ya. Kita doakan yang ngasih kopi, Allah mudahkan jodohnya. Amin. Allah carikan jodohnya. Amin. Yang sang solehah, amin, yang cakep, yang bisa menyenangkan di dunia wal akhirah, ya gitu.
Mudah-mudahan nih kita doakan. Ada yang mau masuk kopi lagi ya? Bungkusnya bungkus. Jadi begitu ya. Itu cara kita bersyukur pada Allah. Nah, maka kita sebagai mukmin ya, cuma dua posisi kita, imma sabar, imma syukur. Dan dua-duanya kudu pakai adab. Sabar ada adabnya, syukur juga ada adabnya. Bagaimana adab syukur? Kalau kita bersyukur, ya, jangan terlampau kita membanggakan itu nikmat di depan orang yang belum punya nikmat. Maka kata Sayyidina Ali, jangan bicara masalah nikah di depan orang yang belum nikah. Apalagi orang yang baru nikah, dikit-dikit nih orang kan kalau baru nikah nih, besoknya minggu depan nih kawinan nih, ketemu sama temen yang belum nikah, yang diomongin apa yang udah nikah? Kapan lu nyusul? Ya, bener gak gitu? Kapan lu nyusul? Ya, dibantai sama yang tinggian lagi, yang bininya dua. Lu kapan gue lagi? Langsung dokter ya. Jadi jangan lagu lu baru apa aja jangan lagu. Gue dua master MA tuh. Ingat di atas langit masih ada langit-langit. Ya, kita jangan sombong baru di atas aja udah sombong, nggak boleh. Paham? Saya waktu ke Madinah ketemu ada anak muda ditanya, kamu zaujatul berapa bini ente? Dan tanya nih, ane bilang satu ya sini. Doib. Habis doib. Jadi kalau di Arab emang orang Arab, masya Allah ya, namanya Arab. Ya, saban hari gadoin hajar jahanam. Jangan pura-pura kata kecil. Lah kalau kita kan masya Allah orang Indonesia kan banyak kerjaan nih. Ya, gitu. Makanya udah memang cocoknya kalau di sini yang doib-doib aja udah ya. Karena ya kita masih menganut mazhab Iswan, bukan istri. Kalau istri 3 ya. Iswan. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Baik, lanjut lagi ya. Kok jadi ke situ lagi ya? Yang namanya hidup itu cuma 2, ya syukur ada adabnya, sabar juga ada adabnya. Bagaimana adabnya syukur? Tadi orang yang udah nikah, ya, kita bersyukur dengan nikah, tapi jangan suka nyebut-nyebut nikah sama yang belum nikah. Kecuali niat bantuin. Ya, sampai ada tetangga saya kesal banget. Lu kapan nikah? Ngapain man? Lu mau bantuin gue nikah? Gitu. Saking kesal ini. Kalau kita memang pengen nanya masalah nikah, dalam hatinya mau bantuin. Jangan sekedar nanya menimbulkan luka yang mendalam. Nanya kan kadang-kadang gitu ya. Kita nanya nih sama orang, kenapa ente? Dalam hatinya kalau dibilang apa kita bantu sebisa kita. Adabnya. Ya. Orang yang udah punya anak jangan terlalu banyak bercerita anak di depan yang nggak punya anak. Itu adab namanya bersyukur sama Allah. Nah, termasuk juga adab orang bersabar. Adab orang bersabar jangan suka orang tersebut mengeluh. Ini kadang-kadang ada orang sabar ya, cuma ngeluhnya luar biasa. Dia sabar, gue sabar begitu. Yang namanya sabar mah gak usah pakai begitu, dah sabar ya sabar aja, udah diem. Ya. Apalagi ada orang ya, sabar tangannya main, sabar dia. Ya ngomong nggak? Ya. Kalau orang Betawi begitu, lu jual apa? Borong, ambil lagi borong. Maka ada orang gitu, dia mulutnya nggak main sama tindakan itu namanya nggak punya adab. Ya. Nah, maka kembali lagi. Di antara adab kita pada Allah, manakala Allah berikan nikmat, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sering baca ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini ayat yang paling dihafal oleh para jamaah ya. Kalau ada makanan yang nakut, cekrek tulisannya apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Sebenarnya ya, itu kurang tepat. Karena kita harus paham makna nikmat di situ
Ya, ini anggap aja ada whiteboard ya. Jadi ada nikmat, ada alat. Ada nikmat, ada apa? Alat. Apa itu alat? Alat itu nikmat yang datangnya langsung dari Allah. Tulis nikmat itu, alat itu adalah nikmat yang langsung datang dari siapa? Adapun nikmat pakai ain, ni'mah ya. Bukan nikmat ya. Dalam bahasa Arab nikmah artinya ya, sengsara, azab, itu namanya nikmah ya. Agak enak itu namanya nikmah. Kalau enak pakai ain, ni'mah. Nah, ya. Hati-hati salah ngomong. Yang sering saya bilang syukran artinya terima kasih. Syukran mabuk. Jadi kalau kita terima kasih pakai es usu, itu artinya mabuk. Ustaz, mabuk Ustaz. Harus pakai syukran. Nah ini nikmat dengan alat. Tadi saya katakan perbedaannya. Kalau alat itu adalah nikmat yang memang hanya dari Allah, langsung tanpa perantara makhluk. Ya. Apa itu contohnya? Hidayah. Ya. Nah, itu hidayah, nur yang Allah berikan langsung masuk ke dalam hati manusia. Nah itu contohnya alat. Ya. Atau nikmat ya, hidup, roh, ya, dan sebagainya. Adapun nikmatun itu adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia dari Allah dan lewat perantara makhluknya. Makanya kalau kita yang namanya berjima, ya, itu nikmat tapi alat. Nikmat. Hah? Nikmat. Kurang ajar, nikmat tapi alat. Nikmat. Yang jamaah selatan, nikmat tapi alat. Kenapa nikmat? Karena lewat perantara dari istri. Itu namanya ni'mah jiddan. Nah, itu perbedaannya ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu yang kedua, ada sebuah ayat yang sering kita baca tapi mungkin kita kurang begitu paham maknanya. Ya la in syakartum la azidannakum. La in, ya, ini kalimat la in syakartum. Ada kalimat syartiyah. Jumlah sebab akibat. La in syakartum, jikalau kalian bersyukur, la azidannakum. Ini kalau dalam bahasa Arab ini ada dua taukid, la-nya taukid, nun-nya taukid. Artinya benar-benar Allah akan tambahkan. Ya. Makanya kalau kita pengen ditambahkan rezekinya oleh Allah, maka kita harus senantiasa bersyukur. Dapat duit, pengen nambah, sedekah. Dapat, nah ini betul pas banget tahu aja momennya. Nah kalau pengen ditambahkan rezeki antum, nah ini dia, mari sama-sama kita rawat kantong kita. Ya insya Allah Allah akan pasti la azidan aku pasti ya aku langsung kalau ngomong la'a ya. Kalau udah la'a aku anak nahnu ya. La azidan aku. Ada contoh di Quran, ini yang surat yang paling banyak kisahnya, yaitu kisah tentang Bani Israil. Ini saya sampaikan waktu saya khutbah di Keramas Jati. Saya bilang begini kepada para jamaah waktu khutbah itu, Bani Israil adalah umat yang Allah lebihkan dari umat lain. Ini faddaltukum alal alamin. Aku faddaltu, aku sudah unggulkan kalian dari seluruh alam. Makanya orang-orang Yahudi, ini orang-orang keturunan Yahudi sampai dinari masih Allah kasih tuh yang namanya kelebihan. Apa ini? Dia punya otak cerdas. Ya. Cuman ada cumannya, otak cerdas, pintar, IQ tinggi, hatinya kosong dari iman. Lihat kalau Israel orang serang orang Palestina nggak pakai senjata, kayak batu, cuma teriak Allahu Akbar, pada apa? Kabur, takut. Tuh orang Yahudi kenapa? Dia pintar doang, tapi hatinya nggak ada keyakinan sama Allah.
Seberapa pun orang pintar cerdas, ketika dia tidak mengisi batinnya dengan keyakinan dengan Allah, maka pintarnya akan sia-sia. Maka lihat orang Islam, lihat orang Indonesia, saking yakinnya sama Allah, banjir-banjiran makan Indomie, minumnya dari banjir. Saking yakinnya sama saya, bahwasanya mati urusan Allah. Benar? Saking yakinnya ya orang Indonesia dengan Allah, ya, corona masuk kita nggak khawatir, betul? Ya, itu kan yang belanja yang sampai borong-borong banyak kan tuh mukanya ada nggak mukanya? Bukan muka orang kita, mukanya bersih-bersih. Orang-orang kaya, ya saya nggak ngomong tuh, ngomong ibu ya. Maksudnya apa? Mereka nggak punya iman. Masuk corona itu penyakit nggak bedanya dengan demam berdarah. Banyak yang mati gara-gara demam berdarah. Banyak. Emang kita tahu nyamuk yang mana? Nah, kita nggak tahu nyamuk yang mana. Ya kan sama kan? Ya. Bahkan banyak orang yang mati karena kagak ada penyakitnya. Ya. Saya punya tetangga masih satu perguruan dengan saya, donatur ya, ya orkai lah ya, banyak duitnya, tajir ya. Istrinya sakit, ambil ke rumah sakit, dibawa ke sono, dibawa ke sini, yang meninggal kemarin suaminya, padahal yang sakit siapa? Yang meninggal siapa? Kenapa? Ini kemarin masih acara, siangnya masih acara, lima acara kumpul-kumpul, malamnya lagi duduk muntah-muntah, ternyata pembuluh darahnya pecah. Tahu nggak dia bakal mati? Nah, mungkin kita seperti itu, belum sampai corona ya, ke rumah kita, ya, belum sempat kena corona udah keburu comorna. Mati gara-gara comorna orang. Makanya alhamdulillah ya di kita ya di Indonesia ini alhamdulillah kita nggak boleh yang namanya menyatakan bahwasanya ya corona tuh nggak bisa kita nggak memandang corona, nggak boleh. Itu namanya takabur, namanya sombong. Ya. Waspada perlu, tawakal kudu, ya takut jangan. Ya. Makanya yang menguatkan ya, Habib Rizik pernah cerita, aneh kenapa berani? Karena orang tua aneh pernah mengajarkan nama saya, Rizik kalau ente berjuang jangan takut. Ya, berjuang apa? Kalau ente ditembak belum tentu kan kena. Betul. Kalaupun kena belum tentu mati. Kalaupun matinya syahid. Itu kalau orang berjuang di jalan. Makanya kita jangan takut. Ke Depok takut. Muter lewat Bogor. Jual muter. Lu jangan emang giliran narik Depok ke Depok, giliran kerja ke Depok ke Depok ya. Ternyata katanya kabarnya tuh hoax ternyata ya. Ternyata dua orang ini nggak kena corona. Dia kena yang ibunya kena penyakit tipes, dianya kena penyakit pernapasan dan sebagainya. Memang yang namanya demam, ya kita tungguin aja. Ya. Tapi sekali lagi ya, sombong, jangan. Kita kudu santai aja, ya, gitu. Tapi jangan terlalu santai. Orang batuk gitu. Nah, gua nggak terlalu santai. Kita juga perlu menjaga-jaga ya perlu. Tapi jangan terlalu banget kita ini takut. Para hadirin para jamaah. Ya. Ustadz yang akan mengisi adalah Ustadz dari Depok ya. Nggak salah aman. Ustadz dari Depok gitu ya. Berarti kan anak Bekasi ada temennya. Jadi orang nggak ngajakin Bekasi dulu, ada Depok sekarang ini. Nah, itu Bani Israil Allah kasih kelebihan akal tapi nggak hati. Sedangkan umat Islam saat ini mungkin kebanyakannya akal memang nggak begitu pintar-pintar amat lah. Tapi Allah kasih keyakinan yang sangat kuat. Buktinya apa? Tukang bubur naik haji. Coba ada pikirin, tukang bubur masa naik haji? Bisa nggak tukang bubur naik haji? Bisa tuh terletron. Artinya apa? Jangan pikirin apapun pekerjaan kita ketika Allah panggil ke Baitullah. Ya.
Jangan pikirin, datang sampai itu. Ya. Ada kisah-kisah nyata, ada seorang tukang beca. Dia punya kebiasaan setiap hari Jumat, dia kosongkan, dia gratiskan tuh beca khusus untuk orang. Ya. Ketika digratiskan, datanglah orang nih, ya. Naik beca dia. Pas dibayar dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Oh saya kalau hari Jumat saya memang biasa gratisin orang. Saya seminggu pengen ada amalnya malah. Ya Allah, tuh ihsan tuh namanya. Akhirnya punya orang yang ini merasa wah takjub luar biasa. Ternyata ini yang dibawa ini orang kaya. Dicarilah rumahnya, dimintain KTP sama istrinya, kepada istrinya, difotoin KTP dan sebagainya, diurus imigrasi gini. Besoknya naik lagi, Pak. Ya, antum dan sekeluarga saya hajikan ya, nah ini sudah syukur. Padahal tukang apa? Beca. Maka tadi yang penting yakin sama kayak bus pantura tuh yakin tingkat tinggi ini masuk kan ya? Yang penting yakin orang yang belum beramat yang penting gue yakin itu begitu bener gak? Makanya keyakinan penting. Nah ini Allah kasih bukan hanya akal cerdas pada Bani Israel, tapi juga Allah kasih yang namanya manna wa salwa. Apa itu manna wa salwa? Hidangan khusus yang Allah datangkan langsung dari surga. Saya mau tanya di sini, ada yang pernah makan makanan surga? Pernah belum, Pak Haji? Belum. Makanan surga ada yang pernah Ibu? Makanan surga belum pernah. Bani Israel pernah. Belum ke surga tapi udah nyobain makanan. Kagak kerja, kagak nyari, kagak pesan GoFood, ada tuh diri. Tinggal mah. Apa yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah? Ya Musa, la nasbiru ala ta'amin wahidin. Wahai Nabi Musa, kita nggak sabar, kita bosan dengan satu makanan ini doang. Pakai bosan. Ya, dikasih makanan surga pakai apa? Bosan. Maka berdoalah, mintalah pada Tuhanmu, tuh pakai Tuhanmu lagi. Songong namanya. Kalau kita kan mintalah, berdoalah kepada Tuhan kita. Ini buat Tuhanmu, agar Ia mengeluarkan kepada kita makanan-makanan lain. Ya. Dikasih nikmat malah minta yang lain. Tuh namanya orang Bani Israil. Apa kata Allah? Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau ente pengen makanan yang lain, nggak pengen mana masalah, sekarang pergi ke Mesir, pergi ke kota. Fa inna lakum ma sa'altum, di sana ada yang ente pinta. Nah, ketika mereka jalan menuju kota tersebut, faduribat alaihimul dhillatu wal maskana, Allah timpakan yang namanya kehinaan dan kemiskinan. Saya jelaskan kepada para jamaah waktu saya khotbah, para jamaah, inilah Indonesia dan kitalah Bani Israil. Kenapa kita Bani Israil? Allah kasih segala apa yang ada. Ya, kenikmatan udah banyak di sini. Bahkan dikatakan dalam sebuah lirik lagu, tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Apa lagi kita pengen ada? Emasnya ada, perak ada, semua. Tapi yang unik, kita nggak manfaatkan nikmat itu, kita malah impor dari negara lain. Itu namanya tidak bersyukur dengan nikmat Allah, kufur nikmat. Kurang apa cerdasnya guru-guru Indonesia? Sampai dulu orang-orang Jepang impor guru, Malaysia impor guru, orang-orang luar berguru dengan orang Indonesia. Sampai ya kita punya dari zaman Nabi aja, produk kita udah ada tuh yang namanya kapur. Bahkan masuk ke dalam Al-Quran itu sudah ada di Arab dulu. Nah, ketika kita saat ini lebih banyak mengimpor ketimbang mengekspor, lebih senang dengan produk luar ketimbang produk sendiri, itu namanya kufur nikmat. Apa yang Allah timpakan dua, faduribat alaihimul dhillah, kehinaan, rendah di pandang orang, wal maskana, kemiskinan. Makanya caranya bagaimana agar kita keluar dari sini? Stop impor. Stop impor bawang. Stop impor cabai. Stop impor daging. Stop, udah kayak presiden saya. Stop.
kriteria Al-Quran. Siapa yang menjalani ini? Antum. Ketika antum naik di DPR, antum naik di presiden sekalipun nih, pakai omongan saya. Kita ini susah bukan karena kesusah, kurang nikmat. Kita susah karena kurang rumah tangga yang kita punya di rumah. Itu luar biasa. Laki kita biar kali kering kan ibarat Romeo dia. Ya benar ya. Kalau kita cium ibarat yang hajar aswad. Bau keringat bis. Anggap aja begitu. Kalau bersyukur, kalau bersyukur begitu. Dari nabinya atau atuknya di rumah kita sayang. Makanya saya bilang sama istri saya, tenang ya, abang nggak bakalan cari lagi. Karena cirinya orang soleh, makin tua makin sayang istri itu. Doain abang jadi orang yang soleh. Makanya para ibu, jadikan suaminya orang soleh, karena makin tua makin sayang istri. Maka lihat kayak kita, jarang yang poligami. Kenapa? Karena prinsipnya tadi, makin tua makin sayang sama istri. Nah, karena sudah melaksanakan dia, sudah bersyukur dengan adanya istri. Sang istri bersyukur dengan punya suami, insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kadang-kadang nggak bersyukur kita sama istri. Yang kita lihat jeleknya, yang kita lihat kurangnya, ya kurang aja udah. Ada tabiat yang perlu kita tahu. Tabiat seorang perempuan itu dia multitasking. Jadi dia bisa mengerjakan berbagai macam perkara dalam satu waktu. Dia bisa tangan kanan nyetrika, tangan kiri ngepel, kakinya gendong-gendong anak, ini bisa dia. Saking luar biasanya istri. Tapi kalau yang namanya suami, yang namanya laki-laki nggak bisa. Dia kalau udah atur fokus sudah itu aja. Makanya Bu, kalau kita lihat suami kita lagi fokus main HP, lagi fokus mungkin lagi baca buku, ya kita panggil nggak nengok, jangan marah. Kamu ada bangun. Namanya juga laki. Ya harus tahu itu karakteristik laki-laki begitu. Nah begitu pun laki-laki harus tahu karakteristik perempuan. Perempuan mah nggak suka yang gede-gede. Perempuan suka perkara kecil diperhatiin, iya boy. Gara-gara kecil jadi gede, betul. Ibu-ibu dibilang gini, muka kamu kayaknya agak keriput. Oh itu ibumu yang boleh. Keriput langsung ngajak, bener gak? Kamu kayaknya gendutan dah. Oh langsung nimbang besok. Padahal kan sepele banget masalah timbangan, masalah keriput itu kan masalah sepele. Jadi ini perkara-perkara ini yang mesti kita pelajari dalam ilmunya. Agar apa tadi? Agar kita lebih bersyukur dan lebih memahami orang lain. Karena tadi saya bilang kesyukuran, kesabaran itu perlu ilmu. Misalnya kita contoh kita lagi di ada kisah, lagi di tempat keramaian ada anak kecil ini lari sono lari sini, apa aja orang digangguin semua, barang-barang di amrak-amrakin. Kita ini yang nggak tahu akan mengatakan dalam hati kita, jangan kok begini nih. Kita akan mengingkari perbuatan dia, dan kita nggak maklum dengan dia. Ada yang bilang, itu tahu nggak? Itu bocah bapak ibunya meninggal semalam tertabrak kereta, meninggal semua. Yang tadinya kita marah, mendengar kabar bahwa anak kecil semalam orang tuanya meninggal, jadi itulah prinsip yang mesti kita tahu agar kita bisa mengamalkan dua, syukur dan sabar. Harus iktibar. Harus jangan melihat zahir tapi yang kita lihat batinnya. Ya. Kalau kita punya suami mungkin kurang menurut kita, lihat batinnya. Apa hikmahnya? Ya. Makanya ada suami istri dua-duanya masuk surga. Kenapa? Ditanya. Karena sang istri sabar dengan suaminya jelek. Sang suami bersyukur dengan istri karena istrinya cakep. Lah kan akur namanya. Dua-duanya kendaraan kita menuju Allah. Sabar kendaraan menuju Allah, syukur kendaraan menuju Allah. Yang sang istri sabar punya suami jelek, suami syukur punya istri cakep. Saya mau tanya ibu sabar atau syukur? Oh sabar. Jadi demikian. Nah berkat yang namanya
kita bersyukur sama Allah, maka nikmat itu akan ditambah. Lalu adab kita yang selanjutnya, adab yang ketujuh, iktaru dzikrillahi ta'ala fi kulli ahwal, yaitu kita memperbanyak zikir pada Allah dalam segala keadaan. Ini pun adab sama Allah. Bagaimana caranya kita zikir dalam setiap keadaan? Simpelnya begini. Saya mau tanya, zikir yang paling banyak kita baca setiap hari harusnya Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah, apa? Yang paling sering kita ucapkan umumnya kalau orang Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah atau bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara yang memiliki nilai yang enggak dimulai dengan bismillah maka terputus dia punya berkah. Nah, pengen minum baca bismillah. Coba bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali saya bismillah? Berapa kali saya alhamdulillah? Sehari berapa kali kita minum? Hah? Ada mungkin sehari kita minum 8 kali? Lebih? 10? Anggaplah 10 kali kita minum, berarti kita sudah berapa kali bismillah? Satunya 3 kali, 3 kali 10 berapa? Hah? 30. Berapa kali alhamdulillah? 30. Itu baru minum, belum makan. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling banyak bersyukurnya ya Allah. Hatta masukin baju, alhamdulillah. Pakai baju bismillah, dipakai alhamdulillah. Pakai celana bismillah, pakai alhamdulillah. Ngambil sesuatu bismillah, dapat alhamdulillah. Itu nabi yang paling bersyukur sama Allah. Nah, maka memahami makna memperbanyak zikir itu bukan banyak komakan, itu kan. Ya. Karena nanti akan jadi tercela kita komakan ketika kita lagi ngaji kayak gini nih. Lagi ngaji nih, ada jamaah di pojokan. Kenapa kok tercela? Satu, kita bandingin. Zikir hukumnya apa? Sunnah. Ngaji hukumnya apa? Kalau bentur sunnah wajib yang dimenangin? Wajib. Menangin apa? Wajib. Ketimbang? Jadi kalau lagi ngaji jangan pikir. Kenapa? Menangin yang wajib. Yang wajib. Karena bagaimana mungkin orang bisa fokus 2 hal dalam satu? Orang bisa fokus 2 dalam satu waktu, nggak bisa. Ketika kita lagi zikir, fokus zikir. Ketika lagi ngaji, fokus ngaji. Begitu. Nah, perlu nih ilmu nih. Ya. Makanya kadang-kadang saking solehnya orang, ada lagi taklim, gurunya lagi ngajar, dia bilang tasbih begini. Namanya nggak punya ada. Pernah suatu ketika ada lagi ngajar, ada seorang murid diwakan di siwak. Ini gurunya lagi ngajar di siwak. Dalam ilmu adab, ini orang nggak punya adab. Meskipun ini sunnah. Apa yang dibilang kata gurunya ya fulan? Ya, kenapa ente pakai siwak sedangkan saya lagi ngajar? Ya Syekh, ini sunnah. Ini sunnahnya Syekh. Bener apa salah omongannya? Dibalikin nama Syekh. Ngajar apa hukumnya? Wajib. Ngaji apa hukumnya? Wajib. Sunnah wajib menang mana? Itu nggak usah dengan sunnah. Kapan sunnah siwak? Nah, ini perlu kita bahas. Ketika kita memulai majelis, tuh sunnah siwak. Pengen baca kitab pakai siwak, ya, pengen sholat pakai siwak. Ada waktunya. Jadi nggak setiap saat siwak dulu. Ya. Jadi kurang adab namanya. Ya. Zikir pun sama, ada waktunya. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang begitu, sholat, Allahu Akbar. Biasa. Ya memang ente jenggotannya panjang, nggak perlu gini, ngapa sih begini? Emang nggak perlu langsung begini.
Satu hari Sayyidina Umar melihat ada orang sholat kopi. Saking khusyuk ini, ditepak. Khusyuk di sini, bukan di sini. Khusyuk di sini, bukan mau kita sholat sampai begini. Begini. Tetap khusyuk di mana? Di hati, betul. Jadi bukan begini, bukan nunduknya bukan, tapi hati kita. Mau dikit, loh, kan yang begitu ya ada yang ekstrim banget. Bukan itu ya, penting gimana? Ya, cuman kadang-kadang jangan sepelekan juga, zahir jangan sepelekan. Kadang-kadang itu yang penting hati gitu. Ada Ustaz salaman, sehatan. Udah manggil tetap sehat ya, sehatan. Depak enggak? Lu nggak sopan mau Ustaz itu. Yang penting kan hati gue, Tuhan tawadhu gitu kan. Ini zahir penting, makanya untuk kita khusyuk, kata ulama, itraqus agak nunduk kepala kita. Pandang tempat sujud. Salat dalam keadaan tenang khusyuk. Karena itu membantu. Ya. Itulah yang benar. Zahir dan batin harus punya korelasi, harus nyambung. Sama kayak gini. Nah maka tadi saya katakan banyak zikir itu bukannya kita kemana-mana bawa tasbih. Ya. Banyak zikir diantaranya adalah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, langsung kita ingat itu dari Allah. Ya. Ini yang berat. Ya. Ada orang gebukin anaknya sambil zikir. Astagfirullah. Saya mau tanya, itu astagfirullah bukan itu? Bukan itu. Itulah awalnya kemana, kerjaannya kemana, betul? Ya. Ada orang nyium cewek, nyium bininya, nyium cewek. Astagfirullahaladzim. Kira-kira saya mau tanya, apakah itu zikir? Nggak bisa zikir diiringi perbuatannya. Makanya apa sih zikir tadi? Ketika kita menghadapi sesuatu, tertimpa sesuatu, ketemu sesuatu yang kita ingat Allah. Jalan naik motor, ada orang ngatain, sialan lo. Dalam hati kita apa? Allah lagi ngajarin sahabat ini. Nah itu zikir namanya. Pulang dari kajian Ittihad sampai rumah bini cemberut, dikunciin pintu. Apa yang kita sebut? Allah lagi ngajarin sahabat nih. Dan sahabat itu namanya zikir juga. Pulang dari sini dari majelis, pulang sampai rumah istri kita udah wangi, udah cakep, udah siap tuh. Alhamdulillah tuh. Itu namanya sih zikir. Bahkan itu yang justru lebih mengena buat kita. Ketika kita jalan, Safirullah. Kok Safirullah sih? Ya. Nah ini kan jadi salah, betul? Bahkan kita baca sholawat aja nggak boleh salah. Harus benar. Mereka kita bulan puasa itu bila banyak yang nggak beres itu. Ya, jamaahnya juga ada yang nggak beres. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Ini jamaah. Kalau itu nggak gitu. Itu ada. Anak kecil kata bisa ngambil pelajaran, katanya bocah ini baca apa? Siapa tua nih? Gue mau ngikutin di baju. Jadi kejadiannya kemarin waktu saya ada acara tahlilan, ada orang bagiin fidyah. Kan kalau orang bagiin fidyah biasanya kan dioper tuh. Saya punya beras sekian liter, ya atas nama fulan untuk kode sholat dan puasanya saya serahkan kepada yang sebelah kanan. Kata yang kanan saya terima, saya wakilkan kembali. Awal mula saya ikut guru saya nggak tahu tuh omongannya apaan sih. Kata guru saya punya belas, guru saya juga ngomong aja juga. Jamaah,
Ikut sana, ikut lagi, baca apa namanya, pijar lagi. Ya, lima, saya tanya, Ustaz, itu bacanya apa sih? Saya terima, saya wakilkan kembali. Cuma ngomongnya nggak jelas, saya mah. Sehingga kemarin waktu acara, pas begitu Ustaz bilang, nih saya wakilkan kepada yang sebelah kanan, itu jamaah banyak yang diem. Kenapa diem? Karena nggak tahu yang mesti diucapin apa. Kenapa nggak tahu? Udah tua-tua. Karena yang sebelumnya bacanya ya. Maka kita kalau baca zikir, baca sholawat kudu jelas. Pas tahlil nih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq, ya kan? Alaiha wa alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal amin bi rahmatillahi wal karami. Ada jelas tuh? Ada urusan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq, alaiha wa rami asrul rami. Banyak hal itu ya. Nah, kita memaklumi ya, mungkin ustadznya udah tua, lisannya udah telu, udah nggak kayak zaman dulu ya. Tapi kita yang muda-muda dulu nanya, tadi bacaannya apaan itu? Allahumma inna Allah malaikatahu begitu. Nah, itu nggak dinamakan dengan zikir. Kenapa? Satu, lafaznya nggak benar, maknanya apalagi kemana-mana. Ya, coba kita ambil sholat. Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Baru 10. Subhanallah bihamdihi daiman qiyam alhamdulillah 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 Allahu akbar. Tadi baca zikir berapa? 33. Kok aneh baru 10 tadi? Sering. Ya. Kadang-kadang dikodein juga, makanya kadang saya pakai mazhab yang nggak 33, saya pakai 10 aja. Yang penting 10 bacanya subhanallah, 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 subhanallah bihamdihi. Yang mana nggak tahu, kenapa saya bacanya berapa? 10 ya. Kenapa kalau kita baca subhanallah, jamaah, mama, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Nah, jadi sekarang begitu. Yang begitu jangan ikutin. Dan kita harus tahu apa yang dibaca. Kita baca. Ya. Ya Nabi Isa, marhaban, ya marhaban, ya nurul ain. Itu salah, bukannya nurul, ya nurul. Fathah, nurul, bukan nurul. Tapi banyak orang bacanya apa? Nurul. Kenapa? Nama anaknya Nurul Aini. Nurul Aini, marhaban ya dal yadal. Yang benar jaddal. Marhaban jaddal Husaini. Marhaban marhaban. Kita kan dengarnya kan pentingnya kita ini mulai sekarang nih, ayo kita kasih sama-sama zikir kita, perbaiki cara baca zikir kita, tanya kalau memang ragu bacanya. Contoh nih di kampung kita sering doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jamanan saya Ustaz tuh wa husna Ustaz. Ada Ustaz bilang itu wa husna. Husna itu nanya nahnu. Anda kan ngawur namanya. Husna itu nunnya non asli, bukan non domir. Ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu contohnya. Ya. Jadi apa yang salah perbaiki. Contoh, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau kita pakai Rabbighfir lana warhamna,
Ya, Rabbighfir lana wali walidina. Warhamna kama rabbayana sigoro. Bukan sogiro lagi, sigoro. Bukan sogiro. Yang itu penting tuh. Sekarang kita baca apa nih? Zikir, coba tes depan ustaz kita ya. Saat saya mau baca, tiap hari baca zikir Ustaz, ya Latif Ustaz. Bagaimana bacanya? Ya Latif, ya Latif, ya Latif, tipu. Ya Latif ya. Ada di dalam kitab Syarah Ratibul Atos, ini zikir kalau antum amalkan kabul saja, insyaallah. 3 nih, dari Nabi Khidir yang ngajarin. Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Itu baca 3 kali, habis itu baca 3 kali doa. Insyaallah hari kita kabul. Ya tadi. Ya Latifan bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ultuf bina, ya Latif, ya alim, ya khabir. Nah itu dibaca tuh ya, 3 kali. Itu silahkan buka di Ratib Al-Atos ya, karangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Mudah-mudahan ya itu makna daripada adab kita dalam berzikir. Nanti kita bahas pada ababnya tentang adab dalam zikir. Itu satu lebih ya. Jadi di antara adab kita sama Allah 2, di antaranya tadi apa yang pertama? Bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kajian bersama kita Ustaz Ahmad Al-Farisi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mohon maaf, ini nadanya saya pelan biar jelas kata-kata saya ini. Ini juga penting juga ya, mudah-mudahan dengan setelah mendengarkan kajian ini kita lebih detail, lebih jelas dalam melafazkan, apalagi terkait ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Mungkin kami tidak buka tanya jawab karena sudah pukul hampir 9:30, dan untuk malam ini kami dapat informasi tidak menyediakan makan berat, tapi makanan ringan, roti ya. Nah, mungkin kalau makan berat terus mungkin berat badannya bisa nambah, nanti bisa jadi ibu-ibu, khususnya ibu-ibu juga nanti jadi masalah nanti ya. Makanya ini kan bisa sering-sering mungkin pekan-pekan berat bisa ada makan lagi ini malam ini roti ya. Terus alhamdulillah kami mendapat informasi untuk promo berjumlah Rp710.000 dan mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan infak sedekahnya mas sekalian diterima dan mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasan dan mendapatkan apa yang dihajatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk informasi dalam kegiatan mendekat ini, untuk hari Ahad besok ada kajian rutin duha, Ahad 2030. Alhamdulillah yang akan mengisi Dr. Mukhlis Hanafi. Ini beliau adalah ahli tafsir yang mana beliau sempat menjadi penterjemah pada saat Raja Salman hadir di Indonesia. Itu adalah penterjemah pada saat Raja Salman hadir di Indonesia. Insya Allah akan mengisi di kajian duha hari Ahad besok. Dan insya Allah beliau akan menjadi khotib Idul Fitri di Masjid Raya Al-Ittihad. Dan kalau tidak salah juga besok pada sholat Jumat ada kegiatan aksi solidaritas kepada saudara-saudara kita yang ada di India. Akan ke Brebes ya, selesai sholat Jumat akan jalan ke Brebes India untuk membantu saudara kita yang tertinggal, membantu support ya. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di sana juga senantiasa diberikan kesabaran dan mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami persilakan kepada
sama kita bacakan surah Al-Fatihah untuk almarhum-almarhumah, orang-orang tua kita terus dalam kertas ini. Yesus sudah bacakan persatu. Kita bacakan surah Al-Fatihah untuk mereka. Semoga Allah ampuni dosanya, memaafkan kesalahan, memaafkan kuburnya, menjadikan kuburnya Allah minta jannah. Doakan kita yang masih hidup agar mati Rasul Fatimah selamat daripada mara bahaya musibah bencana alam penyakit anak-anak kita dan anak yang solehah. Agar kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kita semua. Allah berikan yang bermanfaat mati Rasul Fatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة وبكلمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا بالإيمان وثبت قلوبنا بالإسلام وثبت قلوبنا بالتوحيد وثبت قلوبنا بالمعرفة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وبطن. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهض به العقد وتنفرج به الكرب وتنقضي به الحوائج